Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu. Niki catatan tersendiri, yang diberkati sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Nabi kita ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, was-sami'ul alim wal sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah sebelum Kanjeng Nabi itu kemudian diperjalankan malam. Sebab Asra niku maknanya adalah perjalanan malam. Isra niku perjalanan malam. Jadi lek panjenengan berangkat malam ini pergi ke suatu tempat niku panjenengan sedang melaksanakan Isra. Mi'raj itu adalah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, namun ada beberapa catatan-catatan yang luar biasa yang kemudian sebelum pelaksanaan itu Kanjeng Nabi Muhammad yang kemudian melaksanakan ibadah, melaksanakan Isra-nya. Bagaimana ketika itu para jamaah sekalian, Rasulullah di tahun ke-10 kenabian, ketika itu ada namanya Amul Huzn. Tahun ke-10 kenabian Rasulullah adalah di situ diuji oleh Allah dengan tahun kesedihan. Bagaimana tidak akan sedih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meninggal oleh pamannya yang membackingi beliau dalam dakwah Rasulullah, yang kemudian mendidik Kanjeng Nabi Muhammad, memelihara Rasulullah dari sejak usia 8 tahun. Ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat 3 hari berikutnya niku istri beliau Sayyidah Khadijah kemudian meninggal dunia. Di saat orang-orang itu meninggalkan Rasulullah, tapi Sayyidah Khadijah adalah orang yang kemudian menguatkan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Di saat orang-orang semuanya meninggalkan Rasulullah di awal-awal dakwahnya, tapi istrinya lah yang kemudian memberikan semangat untuk perjuangan menyebarkan agama Islam. Meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Pamannya meninggal, istrinya meninggal, orang-orang kufar Quraisy ketika itu kepada Rasulullah niku semakin memberikan ancaman yang luar biasa. Dahulu enggak berani mengolok-ngolok kepada Rasulullah. Dahulu enggak pernah secara fisik enggak berani karena masih ada pamannya. Tapi ketika pamannya meninggal dunia, kesempatanlah ini. Maka ketika itu para jamaah sekalian, ada orang-orang yang kemudian melempari dengan debu, ada orang-orang yang lempari itu dengan batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin move on lah dia, maka beliau langsung menuju ke daerah yang namanya Taif. Taif di situ para jamaah sekalian dengan seorang anak beliau, anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Berangkatlah berdua, niku perjalanan yang luar biasa, penuh dengan tantangan. Panjenengan yang mungkin sudah pernah ke Taif, bagaimana di situ padang pasir luas terhampar, di situ bagaimana ada bebatuan-bebatuan gunung yang terjal dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai di daerah Taif, apa yang terjadi? Ternyata ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan sambutan yang baik. Maka ketika itu konon beliau berada di situ 10 hari, dan kemudian ketika itu pulang dengan tangan hampa. Malaikat buatan ridho, ya Rasulullah, andai kau kemudian bilang untuk kemudian aku akan balik bumi daerah Taif, maka akan aku lakukan ya Rasulullah. Tidak, saya tidak mau hal itu, karena ini adalah merupakan dakwah saya. Insya Allah suatu saat nanti mereka adalah orang-orang yang juga masuk agama Islam. Ternyata betul. Setelah beberapa tahun kemudian, di akhir-akhir hayat Rasulullah, terjadi peperangan yang luar biasa. Di berbagai peperangan itu ternyata orang-orang muslim Taif lah yang mempunyai militansi seorang tentara yang luar biasa.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di saat gundah gulananya Kanjeng Nabi Muhammad, beliau mendapatkan suatu bisarah, suatu hadiah lagi, suatu berita yang luar biasa, yang kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu persiapan itu sudah dilakukan. Di surga sana malaikat Jibril mengumumkan kepada hewan-hewan yang bakal mau ditunggangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang tak lain adalah namanya buraq. Buraq itu adalah gambarannya seperti kuda yang mempunyai sayap. Ketika di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala diumumkan, wahai buraq-buraq, di antara kalian yang banyak ini akan saya pilih untuk menjadi tunggangannya Rasulullah, seorang manusia yang menjadi kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh buraq-buraq berdandan ingin mereka yang dipilih. Maka kemudian yang mempunyai badan yang bagus, bulu yang bagus, mengajukan diri, kula mawon ya malaikat sing panjenengan tunjuk, kula mawon, kula mawon, kula mawon. Padha karo di Indonesia, lek kate ana apa-apa disik-disikan, dadi menteri pingin disik-disikan, rupane pingin jabatan. Tapi ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada buraq yang di situ, buraq itu kurus, matanya selalu menangis. Dia tidak berada di barisan depan, tapi dia berada di barisan belakang dan berada di balik pilar. Ketika itu malaikat Jibril kemudian memilah dan memilih dan melihat buraq ini. Wahai buraq, kenapa kok seperti ini, kau menangis? Wahai malaikat, seandainya aku diizinkan untuk menjadi tunggangannya Muhammad Rasulullah, betapa senangnya aku, karena mulai dahulu aku sudah mendambakan itu. Aku mendengar bahwasanya suatu saat nanti buraqlah yang akan menjadi tunggangan Rasulullah ketika akan melaksanakan Isra wal Mi'rajnya. Maka aku doa kepada Allah, mohon kepada Allah, aku rindu Nabi Muhammad. Dan ketika itu kemudian hewan inilah yang menjadi tunggangannya Rasulullah, dipilih oleh malaikat. Maka turunlah mereka kemudian ke bumi. Dan ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika itu malam itu sedang tidur di rumahnya sepupu beliau yang bernama Hindun. Hindun ini terkenal dengan Ummu Hani. Ketika malam itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Kanjeng Nabi Muhammad itu dibelah dadanya 2 kali dalam sejarah. Ketika dia masih di usia masih kecil, usia 4 tahun 5 tahun, ketika itu berada di kampung Bani Sa'ad. Kemudian ketika mau berisra mi'rajnya beliau, dan ketika itu kalau kita membaca Maulid Diba karena Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu diterangkan wasaqahu sakkan latifa, kemudian dibuka dada Kanjeng Nabi Muhammad dengan sakkan latifa, dengan pembelahan yang amat lembut, bisikil ihsan, dengan menggunakan pisau kebaikan. Cara sakniki pisau operasi niku gak ono baike, dibuka niku jek ono getine, tapi niki mboten. Maka kemudian dibukalah dada Kanjeng Nabi Muhammad, wa nazau haddas syaitan, kemudian dikeluarkan tempat-tempat potensi-potensi yang ada setan ada di situ, kejelekan-kejelekannya diambil semuanya, kemudian dicuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air Zam-Zam di bawah yang tempatnya terbuat dari bejana berupa emas. Dan kemudian para jamaah sekalian, ini pelajarannya luar biasa. Kemudian wa mala'ahu bil hilmi wal ilmi wal yakin war ridwan. Kanjeng Nabi Muhammad dimasukkan di dalam dadanya. Yang pertama adalah al-hilm. Apa itu? Sabar. Di situ juga maknanya lebih dalam adalah bijaksana. Jadi tidak ada manusia yang mempunyai kesabaran melebihi kesabarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le urusan sabar Kanjeng Nabi Muhammad itu nomor 1. Ada nabi-nabi ini Gusti Allah itu yang mendapatkan gelar ulul azmi. 5 orang, yang nomor 1 itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Rasulullah diberikan ilmu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad meskipun di dalam sejarah dikatakan ummi,
tidak membaca, tidak bisa tulis, tapi dia mempunyai kecerdasan nalar yang luar biasa. Beliau niku kalau diperdengarkan ayat Al-Quran pertama kali turun misalnya, datang kepada Rasulullah, dibacakan oleh malaikat Jibril, langsung hafal. Kira-kira panjenengan ngapalno surat Qul ya ayyuhal kafirun niku ping pinten macane? Kadang-kadang Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala antum bulet ka iso mari-mari. Lah, tapi Kanjeng Nabi Muhammad punya kecerdasan yang luar biasa. Maka ketika itu dimasukkan yang namanya ilmu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dimasukkan ke dalam dadanya adalah al-yakin, keyakinan. Maka tindakan Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai keyakinan yang tinggi. Dan yang ketiga, Rasulullah dimasukkan dalam dadanya adalah ar-ridwan, ridho. Apapun yang kemudian dia lakukan, semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niki Kanjeng Nabi Muhammad. Lanjutnya para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dinaikkan di atas burak itu, dan kemudian bersama malaikat Jibril beliau melakukan perjalanan yang luar biasa. Berangkat dari Masjidil Haram, niki tempat yang penuh dengan keberkahan, di mana Masjidil Haram niki ada di Makkah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang atau inna wudi'a lin-nasi bi Bakkatal mubarakah, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di permukaan bumi adalah Al-Bakkah. Bakkah niku adalah Makkah al-mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Maka para jamaah sekalian, Makkah niku adalah penuh dengan keberkahan. Diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Yasrib. Yasrib niku sakniki adalah menjadi Madinah. Maka kemudian dikatakan, ya malaikat Jibril, mana ini sekarang berada di mana kita? Niki kita berada di Yasrib, Madinah ya Rasulullah. Kelak kau akan berdakwah dan disinilah dakwah Islamiyah akan bersinar dengan terang. Maka di sana dinamakan Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota Al-Munawwarah yang penuh dengan sinar terang benderang. Kemudian Rasulullah diajak kembali ke suatu tempat di lembah Sinai. Di situ ada bukit Tursina. Dia bertanya kepada malaikat, ya malaikat, tempat apakah ini? Ya Rasulullah, di sini tempat pelantikannya Nabi Musa dijadikan seorang nabi ya Rasulullah. Dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Manusia yang bisa bercakap-cakap dengan Allah niku cuma dua. Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka gelarnya Nabi Musa itu adalah Kalimullah, manusia yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, Nabi Musa. Tapi Nabi Musa hanya bisa bercakap-cakap, Rasulullah niki hadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia minta, ya Allah, tolong tunjukkan kepada aku, tampakkan wujudmu ya Allah. Tidak bisa wahai Musa, kau tidak akan mampu untuk bisa melihat aku. Ya Allah, tolong ya Allah. Maka kemudian Allah hanya memberikan sinarnya saja, nurnya saja. Nabi Musa ketika itu langsung pingsan. Niku mek gini apa ni, sinarnya saja, cahaya saja. Maka ketika itu para jamaah sekalian, Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya. Kemana? Yaitu ke daerah yang namanya Bethlehem. Kita bilang Baitul Lahmi. Bait itu adalah rumah, lahmi niku adalah daging. Rumah daging, lek temriki rumah jagal. Kenapa di situ? Di situ adalah tempatnya di mana Nabi Isa alaihissalam kemudian dilahirkan. Kemudian barulah kemudian dia menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis yang masih ada di sekitar situ, dan kemudian melakukan salat
yang dipimpin oleh beliau langsung, di belakangnya para anbiya wal mursalin was salihin. Dan ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa maknanya? Ternyata Rasulullah dari tempat Mekah menuju ke Yasrib Madinah, menuju ke daerah Bukit Sinai, Bukit Tursina, menuju ke Baitul Maqdis, menuju ke daerah Baitul Lahmi, itu adalah tempat-tempat yang penuh barokah. Makanya kemudian di ayat itu adalah alladzi barakna haulahu, yang diberkati sekitarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu naik melakukan perjalanan mi'rajnya. Langit pertama dia berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah seorang yang punya keberkahan, menjadi bapaknya manusia sealam dunia. Di atasnya kembali dia berjumpa dengan Nabi Yahya dan Zakaria. Kemudian naik ke bukit yang ke berikutnya, dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke atas lagi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke atasnya lagi berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke atasnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di situ Musa kemudian menangis. Memang Nabi Musa niki nggih mempunyai sifat yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Cara sakniki niku nggih bloko suto. Nabi Musa niku lek ana wong mokong, wong salah, ditempeling langsung mati, Pak. Niku Nabi Musa. Maka Nabi Musa niku nang Allah Subhanahu ya ana apa jenenge vokal orangnya, bertanya langsung, apalagi dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka kemudian dia menangis, ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Musa, kenapa panjenengan kok nangis?" "Iya, aku melihat ada seorang pemuda yang dia jauh lahir dari sesudah aku, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang aku." Loh, Nabi Musa ini lihat Kanjeng Nabi Muhammad irine iri yang bagus. Okay. Irine iri yang bagus. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ketika itu naik ke berikutnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Itu adalah turun-turunannya atau nasabnya sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika itu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, dan ketika itu sudah tidak didampingi oleh malaikat. Ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barulah dia kemudian naik ke Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur adalah 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke tempat itu. Mereka melakukan tawaf dan ketika mereka berada di sana enggak akan kembali lagi. Karena apa? Saking asiknya di sana. Itulah yang kemudian Baitul Ma'mur itu diminta oleh Nabi Adam alaihissalam yang pernah sampai di surga. "Wahai malaikat, andai boleh aku minta kepada Allah, sampaikan ini." "Apa wahai Nabi Adam?" "Aku pingin melakukan hal yang pernah dilakukan oleh malaikat ketika di Baitul Ma'mur. Mereka beribadah kepada Allah." "Gampang. Sampaian ambil yang namanya batu ketika beliau sudah ada di bumi. Ambil batu, lempar ke atas, di mana batu itu jatuh, maka kau lakukan di situ." Maka ketika itu jadilah itu yang asal usul Ka'bah saat ini. Maka para jamaah sekalian, Ka'bah itu kalau ditarik lurus ke atas, itu adalah lurusnya dengan Baitul Ma'mur. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketemu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bingungnya Kanjeng Nabi Muhammad, seorang manusia yang kemudian ketika itu wong awake dhewe niki kepanggih dengan Pak Bupati, kepanggih dengan pimpinan kita, kate ngomong nopo niku wis grogi, Pak. Oh, apa sing kate tak omongno? Ini yang Allah Tuhan semesta alam. Sing kate tak omongno iki apa? Tapi Rasulullah sudah dibekali yang namanya ilmu. Maka dengan kecerdasannya kemudian Rasulullah bilang di hadapan Allah, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Okay. At-tahiyatu, seluruh penghormatan, at-thayyibatu, yang baik-baik, at-tahiyatul mubarakatus salawatut, dan juga salawat lillah, itu milikmu ya Allah semuanya. Niki Kanjeng Nabi Muhammad. Lek awake dhewe kan lek mlebu omah nggih cukup assalamualaikum saja. Tapi itu kalau ketemu dengan Allah luar biasa. Ucapan ini adalah ucapan kata-kata yang luar biasa. Namun kemudian Allah menjawab dengan ucapan yang luar biasa juga.
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, kah itu menandakan bahasanya berhadap-hadapan. Yang dibicaraai itu adalah ada di depannya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, juga keselamatan bagimu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat dan juga keberkahan. Maka kemudian Rasulullah pun jawab, karena apa? Boten itu saja sebetulnya ya Allah, kula nggih pengin mengatakan wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang saleh-saleh. Rasulullah masih ingat ketika hadap-hadapan dengan Allah, ingat umatnya yang saleh-saleh, sehingga kemudian ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah, ketika itu dia sampaikan salam itu dan juga didoakan orang-orang kaum muslimin. Maka para jamaah sekalian, kata-kata inilah yang kemudian menjadi doa kita di dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu ada di dalam tahiyat kita yang pertama, tahiyat kita yang terakhir. Maka ketika kita membaca tahiyat itu, sebetulnya kita tidak hanya kemudian ngomong biasa. Omong-omongan kita itu maknanya ada sebetulnya ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilafatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika itu. Dan ketika itu para jamaah sekalian, maka enggak heran kalau dikatakan salat itu adalah mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kemudian ketika itu para jamaah sekalian, Rasulullah diperintahkan untuk melakukan salat 50 waktu. Turunlah Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bertanya Nabi Musa, ya Muhammad, kau dapat apa dari Allah? Kami diperintahkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Ya Muhammad, gak mampu. Umat kula niki gede-gede Kanjeng Nabi Muhammad. Lah umat sampean ku cilik-cilik, gak mungkin mampu. Sudah, panjenengan naik lagi kepada Allah. Naiklah kepada Allah. Kemudian ketika itu setelah meter barulah kemudian dia mendapatkan salat dispensasi sampai 5 kali sehari semalam. Maka kemudian ketika turun lagi kepanggil dengan Nabi Musa, ya Nabi Muhammad, gak mungkin, gak mampu. Setelah panjenengan minta lagi kepada Allah, sudah Nabi Musa, kula sungkan kepada Allah, saya sudah diberikan dispensasi yang luar biasa, biarkanlah ini ketetapan Allah, kami akan lakukan. Maka ketika itu ditetapkan oleh Allah, kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Sakjane itu dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan, sakjane Nabi Musa niku eling ketika beliau berjumpa dengan berdialog dengan Allah ketika masa hidupnya, ketika di Bukit Sinai, di Bukit Tursina, dia mau ketemu dengan wujudnya Allah, dikasih sinar itu gak mampu dia sampai pingsan. Lah kok Kanjeng Nabi Muhammad niku lho iso hadap-hadapan. Maka Kanjeng Nabi turun, itu nurnya, cahayanya Allah niku masih membekas di wajah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itulah yang kemudian dia senangnya luar biasa. Ya Allah, seneng aku ndelok Nabi Muhammad turun dari Allah niku dalam keadaan membawa sinar bekasi Allah Subhanahu wa taala. Disuruh naik lagi Kanjeng Nabi. Lah iki kok turun mana? Aku ketemu yang lebih baru lagi. Iki turun mana? Lebih baru lagi. Niku sampai seperti itunya Nabi Musa alaihissalam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baru kemudian esok harinya pagi-pagi ketika itu perjalanan ini, ya Allah, perjalanan yang cepat luar biasa. Orang kalau mau perjalanan dari Madinah niku menuju ke arah Syam. Syam itu sekarang ada Palestina, ada Yordan, ada Suriah dan negara-negara sekitarnya. Maka ketika itu para jamaah butuh perjalanan itu masih 1 bulan lebih. Perjalanan dengan perjalanan kaki naik onta. Lalu umpamanya dilakukan dalam 1 malam. Banyak orang yang enggak percaya, dan itulah yang terjadi ketika pagi Rasulullah bercerita kepada orang-orang kufar Quraisy. Ternyata mereka pun tidak tahu
tidak mau percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah, gak mungkin. Bahkan Rasulullah menerangkan, Masjidil Aqsa itu koyok ngene bentuke. Lampune sakmene, tiange sakmene, engko sebelah sana ono seperti ini, sebelah sini ono seperti ini. Diceritakan semuanya yang ada di situ. Koyok ngerti-ngerti yo. Dan ketika itu memang Rasulullah melihat, maka Allah saat berangkat itu kan diberikan ilmu yang luar biasa. Sebab orang-orang para jamaah sekalian ketika itu tanyanya bermacam-macam. Maka para jamaah sekalian Kanjeng Nabi bisa menjawab semuanya. Cara sakniki tiang jamaah Masjid Al-Hamdi ditanglekti sampean setiap hari masuk Masjid Baitul Al-Hamid nggih. Kula masuk saiki takok, sampean pernah masuk nang ngene jedingane nggih kula masuk, pirang kran sing ana di kono? Saged jawab? Berapa lampu yang ada di masjid yang dimiliki? Lek pilar jelas ini ono papat. Tapi ketika Rasulullah bisa menjelaskan satu persatu, itu menandakan bahwasanya apa? Rasulullah betul-betul hadir di situ. Dan ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang nggak percaya, bahkan yang ngikut Kanjeng Nabi Muhammad sudah Islam, itu kemudian ada yang kemudian balik kucing, gak melok Kanjeng Nabi Muhammad malih. Nah, para jamaah sekalian, ternyata apa yang kemudian bisa kita tarik? Ternyata ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat, dengan Nabi yang pertama di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai Sidratul Muntaha, itu ternyata berjumpa dengan manusia-manusia yang penuh dengan keberkahan. Lantas lanjut menemui sumber keberkahan dan pemberi barakah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para jamaah sekalian, ketika Rasulullah perjalanan itu penuh dengan keberkahan, naik penuh dengan keberkahan, berjumpa dengan Allah yang pemberi keberkahan, maka Allah menugaskan kepada kita, kepada Rasulullah ketika itu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu artinya sapa wonge sing gelem uripe barokah kudu sholat 5 waktu. Nah, berbicara barokah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barokah niku wonten kalih. Siji maknane ziyadatul khair, tambahan kesainan, tambahan keapian. Contoh niki biasanya maknanya adalah makna yang banyak. Contoh, alhamdulillah aku duwe akeh, duwe barokah. Alhamdulillah duwe omah jembar yo akeh, hartane barokah. Alhamdulillah anakku rukun anakku akeh, barokah. Niku makna barokah sing pertama. Tapi ada makna barokah yang kedua yang lebih dalam lagi. Al barakatu tazidukum fit ta'ah. Barokah itu adalah nambah kebaikan kepada Allah, nambah taat kepada Allah. Maka ciri-cirinya orang yang barokah niku biasanya orangnya hidupnya bahagia. Tidak hanya bahagia, tapi juga membahagiakan orang yang ada di sekelilingnya. Maka dikatakan khairun nasi anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka biasanya panjenengan kok ada orang yang penuh dengan kebahagiaan, niku panjenengan kok berteman dengan orang-orang yang penuh kebahagiaan, insya Allah panjenengan ceritane yo cerita yang bahagia. Alhamdulillah kita sudah dapatkan rezeki, kita besok bagi-bagi sodako. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake dhewe iki ana kanca sing pinter tentang hal ini. Ayo kita dengarkan pengetahuan-pengetahuan dari mereka. Barokah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi lek kumpul kari wong sing ruwet, ngertos ruwet nggih? Wong ruwet niku ceritane biasane ya sing ruwet-ruwet diceritakno. Aduh Kang, opo? Aku kate entuk orderan gak sida. Lah niki lho para jamaah, sing ruwet-ruwet diberitahukan kepada kita. Maka para jamaah sekalian, andai panjenengan menjadi orang yang berbahagia, usahakanlah juga membahagiakan orang lain. Maka para jamaah sekalian, orang yang barokah hidupnya niku kemudian tidak hanya dilihat dari banyaknya, tapi yang bisa menambahkan ketaatan kepada Allah. Contoh, orang yang sakit itu koyok-koyok awake dhewe kan ujian nggih.
tapi ternyata ujian sakit itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Loh, niku berarti sakitnya penuh dengan keberkahan. Panjenengan tasih imut bagaimana ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit yang luar biasa. Sakitnya luar biasa sampai kemudian seluruh badannya membusuk. Kemudian ketok sete. Jenengan mungkin punya borok gak sampai ketemu sete. Sete niku kemudian lugur, dicupuk dekek meneh nggih tempate. Niki Nabi Ayub. Umatnya meninggalkan dia karena apa? Dari tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak enak, yang tidak sedap. Anak-anaknya meninggalkan dia, sampai terakhir istrinya pun meninggalkan dia. Tapi kemudian Nabi Ayub tambah sabar. Nabi Ayub kemudian tambah sabar, tambah dekat kepada Allah, nggih akeh wirite, akeh zikire. Maka kemudian para jamaah sekalian, sakitnya beliau itu adalah sakit yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Karena bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kula kapan niku nang rumah sakit ten IGD ne RSUD Saiful Anwar. Ya Allah, ana orang macem tiang mriko. Siji ana wong sing kemudian ngomongi pun ngacu, atuh. Tapi di sisi yang lain ada orang yang masih membawa tasbih sambil wiritan. Loh niki podo-podo lorone tapi dirasanya beda. Maka para jamaah sekalian, itulah yang kemudian sakit lek kemudian bisa kemudian dekat dengan Allah, sakit itu bisa menjadi barokah. Makanya wong loro niku salah satu nih lek sabar nerimo, maka doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur para jamaah sekalian, umur niku gak didelok panjangnya tapi didelok barokahi. Bisa jadi umur itu pendek, tapi kemudian karena pendeknya umur kemudian menjadi keberkahan, itu luar biasa. Sahabat Rasulullah para jamaah sekalian, namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini siapa? Seorang pemuda di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Ayahnya kaya raya, orang tuanya adalah bangsawan kaum Quraisy. So gene luar biasa. Bahkan niki beliau niki orang sing paling ganteng, orang yang paling cerdas, orang yang pinter. Karena beliau itu zaman itu bisa menulis dan bisa membaca. Zaman ini Kanjeng Nabi Muhammad niku yang bisa tulis bisa baca cuma 4 orang, Pak. Dari 4 itu cuma 1 yang kemudian masuk agama Islam ketika itu, yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tuku kancing tok, kancing bajunya saking sugih niku leren tuku nang ngene Romawi Eropa. Niki Mus'ab bin Umair wajahnya ganteng, kalau pakaian yang paling terbaru, dan ketika itu sudah menyatakan masuk agama Islam di usia 17 tahunnya. Dia lapor kepada ibu bapaknya, saya masuk agama Islam mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Langsung, kau tanggalkan itu bajumu, ganti dengan pakaian budak. Kau jangan berada di sini, kau pindah dari rumah ini. Maka dia bersama Rasulullah menjadi ketika itu menjadi orang-orang yang menjadi kepercayaan Rasulullah. Kemudian dia bisa baca tulis, diperintah Rasulullah untuk menuju Yasrib. Kau ajarkan ilmu agama di Yasrib. Dan kemudian dari situlah beliau membawa orang-orang yang kemudian masuk Islam di zaman Rasulullah, dan masuklah yang namanya dalam Baiat Aqobah. Baiat tapi penuh dengan perjuangan yang luar biasa membantu dakwah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ketika itu para jamaah sekalian, hidup umurnya meskipun pendek tapi penuh dengan keberkahan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanan itu bisa menjadi barokah. Kalau makanan itu bisa menjadikan kita semangat untuk ibadah. Bentar lagi kita akan masuk Ramadan. Jangan sampai kemudian buka kita menjadikan kita tambah tidak sholat berjamaah waktu isya maupun sholat taraweh. Kewakean mangan, tumbas sembarang kalir. Wis sak kowe menuju pasar takjil, sudah siap semuanya makanan itu di atas meja. Sing dipangan itu paling mesak piring. Sing diombe niku mesak sak gelas. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwasanya oh ternyata kita itu meninggal dunia ya sing digawa niku nggih pakaiane awake dhewe, pakaian sing warna putih alias
kain kafan niku tok. Itu menunjukkan bahwasanya para jamaah sekalian, lek awake kakean mangan kemudian makanan kita tidak menjadikan tambah kuat beribadah, maka makanan itu bisa dikatakan makanan sing boten barokah. Keluarga niku tidak dilihat dari anak-anak yang kemudian yang banyak boten, tapi dilihat anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ciri-ciri anak soleh niku napa? Mendoakan kedua orang tua. Awake dhewe dadi wong tua, ya awake dhewe dadi anak bagi orang tua kita. Maka pinter-pinterlah ndongaaken wong tua. Lek awake dhewe saniki masih mau mendoakan kedua orang tua, insyaallah anak-anak kita pun juga akan mendoakan kita. Paling tidak kita sejak kecil sudah diajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan ini semuanya dapat keberkahan. Maka wong sing dapat keberkahan niku para jamaah sekalian, maka ditandai dengan sholat jamaahnya niku bagus. Sebaik mungkin kualitas jamaah kita itu akan berdampak dengan kualitas kehidupan kita. Maka lek ibadah kita niku bagus, kualitasnya nggih sae, insyaallah keberkahannya juga semakin bagus. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang sholatnya sudah bagus, tapi kemudian ya Ustadz kalau balik tanglet nopo, kula niku ngelihat ada orang yang sudah sholat luar biasa, tapi kok cek ngerasani tonggone, kok masih berbuat maksiat niku dos pundi? Bukan sholatnya yang salah, tapi orang itu masih belum bisa mendalami makna sholat yang sebenarnya. Maka para jamaah sekalian harus tambah ilmu kita, nambah ilmu kita tentang pengetahuan tentang sholat kita, karena sholat berjamaah niki para jamaah pentingnya luar biasa. Rasulullah niku paling mewangkeli seseorang yang sudah berkata-kata lembut, tapi kalau beliau melihat ada masjid yang kosong ketika sholat berjamaah niku sampai kemudian hadisnya beliau, la uharriqannahum buyutahum, maka akan niscaya akan aku bakar rumah-rumah mereka. Karena apa? Mereka tidak mau masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka para jamaah sekalian, sebelum kita kena marahnya Rasulullah, tidak terkena bakar rumah kita, maka ayo ramaikan masjid ini, makmurkan masjid kita ini. Maka para jamaah sekalian, ketika kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah, insya Allah banyak orang yang kemudian bertemu, banyak orang yang bersilaturahim, banyak orang kemudian yang bersedekah, banyak orang yang belajar, banyak orang untuk semakin hari bertambah baik, bertambah baik. Maka itu adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Wong sing sae niku semakin hari semakin bagus tingkat kebaikannya. Nggih, tambah hari tambah sae kemuliaannya di hadapan Allah. Tambah hari tambah akeh salat jamaah. Tambah hari tambah akeh sregep maca dzikirane. Tambah hari tambah akeh sedekah. Tambah hari tambah malih sregep maca Al-Qur'ane. Tambah hari tambah bersemangat untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Insyaallah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan, dan tidaklah keluar kita dari tempat ini kecuali Allah berikan keberkahan kepada kita, berikan keberkahan kepada anak-anak kita, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama umat muslimin muslimat di seluruh dunia. Dan insyaallah kita kemudian kita minta barokah itu di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, insyaallah masuk bulan Ramadan nanti para jamaah sekalian kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti doa kita yang sering kemudian kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Monggo sareng-sareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana
وبلغنا رمضان يا الله berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikanlah usia kami menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah senantiasa berikan kita keberkahan, menjadi orang-orang yang selalu iqamas shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat beserta keluarga kita, anak-anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sedikit, dan mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri dan juga para hadirin semuanya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan nanti dalam keadaan yang lebih sehat wal afiah, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala ucapan yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad Haris atas tausiahnya yang begitu mendalam. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para jamaah tahlil bapak-bapak maupun ibu-ibu, dan kepada remaja Masjid Al-Hamid. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diumumkan kepada para jamaah sekalian bahawa setelah